Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Pak Tatang selaku dosen mata kuliah MTI kelas G. Baik, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Aulia Mahdi, dan saya ditemani oleh Mas Arifin Ashari dan Mas Wananda Muhammad Rifki. Kami ingin presentasikan proyek kelas yang berjudul Analisis Implementasi Distribution Automation System pada PT PLN UP2 di Banten menggunakan Modified Technology Acceptance Model. Baik, untuk presentasi ini akan berisi pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Baik, untuk pendahuluan, baik, latar belakang dari penelitian ini diawali dari saya sendiri bekerja di PLN UP2 di Banten, di mana PLN itu pada dasarnya memiliki kewajiban ya, Public Service Obligation, selain sebagai PT yang akan mengejar keuntungan. Nah, dalam hal PSO, maka PLN harus melayani pelanggan dengan baik. PLN sendiri terbagi atas 3 regional, ada Jamali, ada Sumkal, dan Sulmapana, dan ada 3 fungsi operasi, yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi. Dan saya sendiri bekerja di UID Banten, yaitu di bagian distribusi, dan tepatnya di unit pelaksana UP2D Banten, unit pelaksana distribusi Banten. Nah, Banten ini, UP2D Banten ini memiliki tugas melayani pelanggan, dalam hal ini pelanggannya adalah UP3 dan ULP, di mana salah satu pelayanannya adalah memberikan eh, percepatan dalam pengoperasian, terutama ketika terjadi gangguan atau manuver beban. Nah, itu dihitung dengan kinerja recovery time. Dalam percepat recovery time, maka PLN UP2D Banten berupaya melaksanakan beberapa hal penting, ya, di mana hal yang dilakukan PLN UP2D Banten yaitu untuk pengoperasian pertama dengan cara manual yang dilakukan oleh eh, petugas pelayanan teknik di lapangan. Yang kedua, dilakukan dengan cara SCADA, remote control, dan yang ketiga dengan cara otomasi. Nah, cara otomasi dalam hal ini atau kita sebut distribution automation system. Nah, DAS inilah yang kami jadikan topik dalam proyek kelas. Permasalahan masalah dalam proyek kelas ini adalah pertama, bagaimana pemetaan model bisnis pada PT PLN Persero UP2 di Banten. Yang kedua, bagaimana aspek penerimaan teknologi DAS dalam mendukung transformasi PLN pada aspek inovatif dan customer focus di PT PLN Persero UP2 di Banten. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi manajemen dan implikasi manajerial pada penggunaan DAS di lingkungan PT PLN Persero UP2 di Banten. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah menganalisis model bisnis di PT PLN Persero UP2 di Banten menggunakan metode bisnis model Canvas. Yang kedua, menganalisis aspek penerimaan teknologi DAS di PLN UP2 Banten dengan menggunakan metode Modified Technology Acceptance Model. Yang ketiga adalah menganalisis strategi manajemen dan implikasi manajerial pada penggunaan DAS di lingkungan PLN Persero UP2 di Banten. Untuk manfaat penelitian, pertama, mengetahui pemetaan model bisnis pada PLN Persero UP2 Banten. Kedua, mengetahui tingkat penerimaan teknologi DAS pada PLN Persero UP2 Banten. Yang ketiga adalah mengetahui strategi manajemen dan implikasi manajerial pada penggunaan DAS di UP2 Banten. Kemudian untuk ruang lingkup penelitian, teknologi DAS yang kami teliti yaitu otomasi berbasis SCADA yang berupa aplikasi FLISR atau Fault Location, Isolation, Service, Recovery. Kemudian ruang lingkup wilayah penelitian adalah UP2D Banten saja. Kemudian untuk sistematika penulisan, pertama adalah bab 1 pendahuluan, kedua dasar teori, ketiga metodologi penelitian, keempat analisis hasil pembahasan, dan kelima kesimpulan dan saran. Baik, untuk dasar teori, distribution automation system menurut pengertian dari referensi kami sauran tahun 2016, yaitu adalah sistem yang memungkinkan utilitas listrik untuk memantau, mengkoordinasikan, dan
mengoperasikan komponen distribusi dari jarak jauh dalam mode real time dan dari lokasi yang terpencil atau dari jarak jauh. Eh, dan yang lain juga kurang lebih dari Parikh dan Green and Wilson memiliki pengertian kurang lebih sama. Kemudian dari sisi manfaat, DAS ini dari sisi keuangan tentunya akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan. Namun kita bisa bermanfaat dalam sisi menghindari biaya yang tidak perlu, yaitu adalah biaya kehilangan atas pendapatan apabila terjadi gangguan pada jaringan. Kemudian tentunya dengan fasilitas DAS tentu akan ada harga yang lebih yang harus dibayar oleh pelanggan. Kemudian dari sisi keandalan dan kualitas daya, DAS ini bisa mengurangi potensi SAIDI apabila ada gangguan akan lebih cepat penanganannya. Kemudian dari sisi keamanan, dengan adanya DAS, maka sistem akan termonitoring secara real time. Kemudian dari sisi efisiensi energi, tentunya dengan menggunakan DAS ini akan mengurangi energi not sold atau ENS. Karena apa? Dengan percepatan recovery time, tentunya eh, energi not sold itu akan lebih kecil atau lebih minimize. Kemudian untuk jenis otomasi, DAS itu ada 3 tipe. Pertama adalah SCADA biasa yang menggunakan teknologi telekontrol, telemetering, ya, dan telekontrol, telemetering, dan telestatus. Kemudian ada yang kedua adalah otomatisasi lokal. Ya, ini menggunakan relay proteksi. Jadi dia terdistribusi untuk otomasinya. Kemudian yang ketiga adalah otomatisasi terpusat. Ya, ini seperti yang kita teliti, yaitu aplikasi Flisser atau DAS, ya, di mana otomatisasinya itu terkendalikan dari pusat. Jadi menggunakan SCADA yang dibuatkan programming untuk menggantikan manusia dalam hal eksekusinya. Kemudian dari Flisser sendiri kita lihat seperti gambar di kanan bahwa ada sebuah sistem atau sebuah jaringan yang dikendalikan terhubung oleh 2 substation atau terhubung dengan 2 gardu induk. Nah, di sini ada satu line yang terhubung, di mana di tengahnya ada posisi normally open. Nah, di sana akan menjadi titik manuver. Apabila ada terjadi gangguan pada salah satu segmennya, maka akan bisa diisi oleh substation 1, atau begitu pun sebaliknya apabila substation 1 gangguan, maka bisa dimanuver dari substation 2 untuk mengenergize. Jadi dia dengan sistem Flisser, maka dia akan bisa melakukan fault location, menemukan titik gangguan, kemudian mengisolation gangguannya, titik gangguannya, dan kemudian service restoration. Dia akan memberikan energize atau merestorasi tegangan agar tidak ada lagi titik padam. Baik, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Wananda. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait BMC ya, karena penelitian kita kali ini menggunakan BMC dalam penelitian kita kali ini adalah digunakan untuk memetakan model bisnis berjalan. Dalam hal ini objek penelitian kita adalah PT PLN UP2D Banten. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri ada beberapa pengertian dari BMC. Jadi kalau bisa kita kesimpulan sebenarnya BMC adalah metode untuk menganalisis model bisnisnya. Jadi setelah kita analisis model bisnisnya, kita telaah dan kita lakukan identifikasi for improvement atas model bisnis tersebut. Sebelah kanan ada elemen dalam BMC. Mungkin saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena di sini. Jadi elemen BMC ini adalah elemen yang ingin kita jadikan acuan dalam melakukan penelitian kita. Ya, key partner, ada key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channels, customer cost, dan revenue. Jadi 9 elemen inilah yang nanti dalam penelitian kali ini akan kita identifikasi satu persatu dalam sesuai dengan objek penelitian yang kita teliti. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah BMC kita ada teori terkait teknologi acceptance model atau TAM. Jadi ada 2 TAM yang kita bahas di sini. Jadi yang pertama di gambar 2.5 di sebelah kiri bisa kita lihat model dasar dari TAM. Itu adalah hubungan antara external variable, usefulness, ease of use, attitude, behavioral, dan ecosystem. Yang berikutnya di sebelah kanan ada modified TAM oleh Venkatas and Davis tahun 2000. Nah, inilah yang akan kita jadikan dasar teori dalam penelitian kita nanti ke depannya. Seperti itu. Terkait teknik pengumpulan data, ini sangat penting juga teman-teman sekalian, karena kita akan
melakukan pengolahan data atas untuk penelitian ini, yaitu dari teori yang kita dapat ada 3 macam. Ada pertama kita wawancara, dalam hal ini kita wawancara ke manajerial, kuesioner untuk mengumpulkan data terkait data numerik ya dan dokumentasi, yaitu hasil dari kuesioner itu diolah sehingga menghasilkan data yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Berikutnya di sebelah kanan terkait SEM. Ini SEM itu adalah metode analisis yang kita gunakan untuk analisis data kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi sini mungkin kita nggak akan bahas secara detail. Di sini bisa dilihat ada 3 teori terkait SEM. Intinya adalah SEM itu menganalisis antara beberapa komponen. Jadi nanti ada gambarnya, ntar akan dijelaskan lebih lanjut ke depannya. Ada hubungan antar sebab akibat antara beberapa faktor. Nah, kita melakukan analisis SEM untuk menganalisis keterhubungan faktor-faktor tersebut. Nah, selain itu, karena kita setelah dijelaskan sebelumnya terkait teknik pengumpulan data, ada wawancara, di kuesioner dan dokumentasi. Di kuesioner itu kita ada yang namanya skala. Nah, skala itu kita menggunakan teori skala Likert yang diambil dari dapat Siregar tahun 2016 dengan range skor 1 sampai dengan 5. Nah, untuk ini mendukung SEM tadi ada yang namanya partial least square atau PLS. Jadi di sini PLS itu merupakan pendekatan alternatif ya bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi varian. Jadi di sini PLS adalah kelanjutan dari SEM. Jadi nanti di penelitian kita menggunakan metode SEM PLS dengan ada model-model outer model dan inner model. Jadi nanti di sini ada apa namanya ini yang kita pakai. Terus berikutnya di sebelah kanan terkait penentuan sampel. Hal ini juga sangat penting teman-teman. Jadi dengan adanya sampel ini kita bisa apa namanya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Jadi di sini bisa dilihat sendiri ada teori-teori terkait SEM, berapa jumlah sampel yang dibutuhkan untuk penelitian. Pada intinya semua tergantung dengan variabel. Tidak makin banyak makin bagus, tapi balik lagi tergantung variabel. Apabila ada keterbatasan pun ada teori yang mengatakan seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk ke bab berikutnya, di bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, saya akan ngebahas terkait alur penelitian. Jadi, seperti bisa dilihat di kiri, ini adalah alur penelitian yang kita lakukan. Jadi, dari pementakan model bisnis melalui BMC tadi, habis itu kita dari situ bisa kita identifikasi opportunity-nya, kita sebar kuesioner, kita melakukan survei, habis itu hasil survei dan kuesioner kita olah melalui TAM, habis itu di bab hasil dan pembahasan kita lihat bagaimana hubungannya dan kesimpulannya seperti apa. Seperti itu. Yang pertama, masuk ke langkah pertama itu pemetaan model bisnis UP2D Banten ke dalam BMC ya. Jadi berdasarkan hasil survei kami tidak ditemukan dokumen BMC, jadi kami melakukan analisis sendiri berdasarkan hasil survei kami terhadap manajemen UP2D Banten. Untuk hasil pemetaannya kami petakan dalam bentuk BMC, sehingga memudahkan kami dalam melakukan penelitian selanjutnya. Berikutnya terkait model konseptual dan analisis hipotesis, ini sesuai dengan dasar teori yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kami menggunakan modified term sebagai acuan. Jadi di sini bisa dilihat perhubungan antar variabel ya. Dan inilah model yang akan kita nanti gunakan dalam analisis smart PLS. Berikutnya, seperti yang kami jelaskan tadi juga, langkah habis dimodelkan, kita identifikasi opportunity of improvement. Jadi kita memilih beberapa komponen dari BMC yang kita bisa lakukan identifikasi. Dalam hal ini kita memilih customer segment, value proposition, key activities, dan key resources. Setelah itu kita susun sampelnya. Berdasarkan teori tadi sebenarnya kita ada 4 variabel, minimal 40, tapi karena keterbatasan data kami menggunakan seluruh karyawan karyawan bidang operasi sistem distribusi PLN UP2D Banten yang merupakan pengguna langsung DES. Di sini juga bisa dilihat ya range demografi yang kami susun setelah kami melakukan survei, bisa dilihat sendiri teman-teman di sebelah kanan. Habis itu ini terkait faktor-faktor tadi ya, ada 4, seperti dijelaskan ada 4 faktor yang kami gunakan dalam modified TAM ini sendiri, ada ease of use, kemudahan penggunaan aplikasi, usefulness, kebergunaan, actual system of use, implementasi sistemnya, dan behavioral intention, eh, minat untuk melakukan atau menggunakan aplikasi itu sendiri. Ini lebih penjelasan tadi kurang lebih sama, analisis menggunakan SEM, masing-masing variabel kita analisis. Terus langkah yang terakhir kita buat kesimpulan implementasi manajer dan saran. Jadi dari hasilnya kita simpulkan apakah hasilnya terkait seperti apa. Terus karena dari prodi kita adalah manajer manajemen, jadi tidak hanya sekedar statistik, jadi kita harus juga melihat dari sisi manajerialnya itu seperti apa. Seperti itu. Ya, terima kasih. Lanjut ke Pak Aulia. Baik,
seperti sudah dijelaskan Mas Wananda, maka saya akan menjelaskan mengenai pemetaan proses bisnis UP2D Banten menggunakan bisnis model Canvas, di mana UP2D Banten dari sisi customer segment mereka memiliki pelanggan langsung ya, yaitu pelanggan internal, yaitu PLN UP3 unit pelaksana pelayanan pelanggan dan PLN ULP setara rayon unit layanan pelanggan. Kemudian untuk value propositions yaitu adalah apa saja yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan kami, yaitu UP2D Banten turut andil dalam menurunkan SAIDI atau System Average Interruption Duration Index atau durasi padam, dan ikut menurunkan dalam hal SAIFI atau System Average Interruption Frequency Index atau frekuensi padam. Kemudian membantu menurunkan ENS, Energy Not Solved, dan mempercepat recovery time pada saat terjadinya gangguan. Dan channels yang ada adalah melalui pertama radio telekomunikasi yang diselenggarakan oleh UP2D Banten, kemudian ada WA group atau email untuk koordinasi menggunakan monitoring SCADA ya. Kemudian ada channel melalui aplikasi aset manajemen. Nah, ini aset manajemen ini memang diisi bersama antara UP2D Banten dengan unit-unit lain seperti UP3 atau ULP. Kemudian dari sisi customer relationship, maka hubungan antara PLN UP2D dengan UP3 atau ULP itu kita melakukan rapat koordinasi untuk pekerjaan atau untuk pembangunan. Kemudian juga kita ada misalkan kolaborasi berupa pemeliharaan gabungan, di mana ketika ada pemeliharaan di sisi gardu induk, maka itu disinkronkan dengan pemeliharaan dari sisi jaringan ataupun di gardu-gardu, baik di gardu hubung atau di gardu distribusi, sehingga tidak terjadi pemadaman berulang. Kemudian dari sisi revenue streams, di mana sebenarnya UP2D Banten ini tidak berhubungan langsung dengan pelanggan, sehingga di sini kita bilang sumber anggaran dari UP2D Banten adalah dari anggaran operasi, yaitu dari APLN, kemudian ada anggaran investasi yang kita dapatkan dari anggaran PLN, juga dari pinjaman luar negeri, ataupun dari penghasilan PLN yang didapatkan dari baik dari pelanggan langsung ataupun dari subsidi pemerintah. Kemudian dari key resources-nya dari PLN UP2D Banten ya, di mana ada aset-aset yang terkait dengan UP2D Banten, yaitu gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, kemudian ada LBS di atas tiang, load breaking switch atau recloser yang di atas tiang. Kemudian juga ada aset dari sisi SCADA, master station, kemudian remote terminal unit, perangkat yang ada di gardu di gardu-gardu. Kemudian ada media telekomunikasi seperti fiber optik, modem, dan radio. Kemudian juga tentunya ada pegawai juga di sana sebagai key resources-nya. Kemudian key activities-nya, yaitu activity yang dilakukan oleh UP2D Banten seperti pengaturan operasi, kemudian pemeliharaan, koordinasi sistem proteksi, dan pengoperasian dan pemeliharaan SCADA dan telekomunikasi. Kemudian dari key partners, yaitu partner-partnernya dari UP2D Banten secara internal itu ada PLN UPT atau unit pelaksana transmisi dan UP2B unit pelaksana pengatur beban, di mana mereka bertanggung jawab dari sisi transmisi ya, yang bekerjasama dengan PLN UP2D Banten yang di sisi distribusi. Kemudian dari eksternal ada pabrikan, yaitu yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh PLN, dan ada vendor berusaha penyedia jasa untuk pekerjaan pemeliharaan atau pemasangan. Kemudian ada juga anak perusahaan PLN, yaitu Icon Plus, di mana dia menyediakan layanan berupa jasa telekomunikasi, fiber optik. Kemudian juga ada Haliora Power, di mana mereka menyediakan, anak perusahaan PLN yang menyediakan tenaga kerja alih daya yang bertugas sebagai operator, sebagai petugas deteksi, petugas pemeliharaan, atau operator di gardu induk. Dan juga ada provider telekomunikasi, dalam hal ini ada Telkomsel, Indosat, XL. Dan terakhir cost structure, yaitu biaya yang terkait dengan operasi dari UPD Banten, yaitu pertama biaya operasi tentunya untuk biaya pemeliharaan dari aset PLN, misalkan gardu dan biaya pemeliharaan SCADA.
Kemudian juga ada biaya untuk kepegawaian, kemudian ada biaya sewa, dan yang kedua adalah biaya investasi. Biaya investasi ini adalah biaya untuk pengadaan pembangunan aset-aset baru, untuk penjemputan pelanggan atau untuk ekspansi, dan juga bisa juga biaya untuk permajaan perangkat-perangkat yang sudah cukup tua. Kemudian dari BMC ini kita identifikasi OV ya, Opportunity for Improvement menggunakan BMC di UP2D Banten, di mana ada 4 elemen yang kita ambil. Pertama dari sisi customer segment, yaitu ada UP3 dan ULP, yang kita identifikasi keluhannya atau customer pain-nya, di mana mereka mengharap percepatan dari recovery time, di mana kita potret hingga November 2023 posisi recovery time itu dengan rata-rata 37,71 menit. Artinya recovery time itu adalah mulai dari padam hingga menyala lagi itu butuh waktu 37,71 menit. Kemudian value proposition yang kita bisa berikan adalah kita tawarkan DAS ya sebagai pilihan teknologi untuk meningkatkan percepatan recovery time, di mana ketika menggunakan DAS recovery time bisa menjadi durasi 1 menit. Kemudian key activitiesnya adalah DAS sebagai tools untuk meningkatkan kecepatan operasi dan koordinasi proteksi untuk pemilihan gangguan yang jauh lebih cepat. Kemudian key resources-nya adalah pegawai, gardu, perangkat SCADA, di mana itu semua kita tingkatkan utilitas asetnya. Dalam hal ini DAS itu akan meningkatkan utilitas aset agar menghasilkan itu tadi pelayanan yang lebih baik berupa otomasi yang mempercepat recovery time. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Arifin. Oke, terima kasih Pak Aulia. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan terkait analisis hasil kuesioner. Dari kuesioner yang telah disebarkan dan diisi oleh 19 pegawai PLN bidang operasi, sistem distribusi, dan 5 pegawai tenaga alih daya di UP2D Banten, didapatkan hasil analisa sebagai berikut. Kami awali dulu terkait profiling atau demografi dari responden. Nah, dari sisi usia di sini terlihat usia responden paling banyak di kisaran 26 tahun sampai dengan 30 tahun. Dengan proporsi sebesar 56%, disusul oleh usia kurang dari 25 tahun ke bawah atau 25 tahun ke bawah sebesar 16%, dan sisanya di atas 30 tahun. Data ini menunjukkan bahwa pegawai dan atau responden dinominasi tenaga yang masih relatif muda. Kemudian dari sisi status pegawaian, berkaitan dengan status pegawaian di sini dapat dilihat bahwa responden kuesioner mayoritas sebesar 80% adalah pegawai PLN UP2 Banten bidang operasi sistem distribusi, dan sisanya merupakan tenaga alih daya sebesar 20%. Nah, terkait jabatan, dari grafik dapat dilihat bahwa mayoritas jabatan responden kuesioner di sini menduduki posisi sebagai staf, yaitu 76%, karena memang didominasi oleh staf operator yang bertugas sebagai dispatcher, yaitu sebanyak 10 orang, pegawai dan pegawai tenaga alih daya sebesar 4 orang. Untuk yang lainnya di sini juga ada 16%, yaitu dari supervisor atau team leader, dan sisanya asisten manajer dan koordinator. Kemudian dari sisi pendidikan, responden ini mayoritas berpendidikan sarjana, yaitu sebesar 60%, kemudian disusul 36% yaitu dari sekolah teknik menengah, dan sisanya 4% merupakan lulusan dari diploma 3. Ini juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden baik. Kemudian dari sisi lama bekerja, nah dari grafik di layar dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai sebesar 80% ya telah bekerja selama 1 sampai dengan 10 tahun. Dan 60% dari keseluruhan pegawai bekerja di atas 5 tahun. Jadi dapat dilihat bahwa responden telah memiliki pengalaman kerja yang cukup baik berkaitan dengan bidang pekerjaan yang mereka geluti saat ini.
Nah, kemudian dari hasil skor kuesioner, kami kumpulkan melalui media Google Form, didapatkan rata-rata jawaban dari ke-12 variabel yang telah kami susun di di skor 4, seperti ditunjukkan di tabel 4.2, yang mana ini artinya dapat disimpulkan bahwa semua responden setuju. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pegawai dan tenaga ahli daya eh, memberikan respon yang positif terhadap implementasi DAS untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada pelanggan internal, yaitu di unit pelaksana pelayanan pelanggan dan unit layanan pelanggan. Nah, jika dilihat dari sisi pengolahan data menggunakan analisis data metode SAM-PLS menggunakan aplikasi Smart PLS 4, evaluasi model PLS yang dihasilkan dari aplikasi dilakukan dengan mengevaluasi terlebih dahulu dari outer model dan inner model. Nah, pada outer model seperti yang kita lihat di layar, di sini ada dua yang kita lakukan, yaitu terkait uji validitas. Nah, kemudian dari uji validitas ini, eh, berdasarkan hasil pengukuran outer loading dapat dilihat bahwa korelasi antar item skor atau komponen skor dengan konstruk skornya tinggi karena semua variabel memiliki korelasi di atas 0,7 terhadap indikator. Kemudian terkait hasil diskriminan validity melalui pengukuran cross-loading, di sini juga semua variabel memiliki korelasi terhadap indikator dengan kemudian dari sisi analisis outer model, di sini ada uji reliabilitas di mana kita eh, berdasarkan hasil pengukuran konstruk reliability seperti yang ditunjukkan pada gambar data reliabilitas variabel, dapat dijelaskan bahwa semua data memiliki variabel yang tinggi karena mempunyai Cron Batch alpha di atas 0,7. Hasil ini digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari kumpulan item yang dianggap sebagai indikator dari suatu konstruk atau faktor. Kemudian terkait composite reliability pada gambar juga dapat dilihat dan disimpulkan bahwa semua data reliable karena mempunyai composite reliability di atas 0,7. Metode ini merupakan alternatif untuk mengukur reliabilitas konstruk atau ROSE atau omega C. Ini memperhitungkan beban faktor atau beban loading item dalam perhitungan reliabilitas. Nah, kemudian baiklah ini lanjut ke inner model, yaitu di bagian model struktural yang merupakan bagian dari analisis inner model. Nilai hubungan variabel dalam model struktural seperti terlihat pada gambar untuk hubungan persib S of use terhadap behavioral intention baik dari original sampel ini sangat rendah, bahkan terendah jika dibandingkan dengan hubungan antar variabel yang lain. Begitu juga dilihat dari angka rata-rata sampel dan nilai T statistiknya. Nah, selanjutnya jika dilihat dari diagram yang dihasilkan dari aplikasi, hubungan antar variabel seperti perceived S of use terhadap perceived usefulness terhadap behavioral intention terhadap actual system use nilainya cukup tinggi di atas 0,8, yang mana artinya ini memiliki pengaruh kuat. Sementara untuk hubungan variabel perceived S of use terhadap behavioral intention nilainya rendah, yaitu sebesar 0,094, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan perceived S of use terhadap behavioral intention berpengaruh lemah. Nah, secara umum juga dapat dijelaskan bahwa kemudahan penggunaan sistem DAS berpengaruh kuat terhadap persepsi kegunaan, namun berpengaruh lemah terhadap niat perilaku pengguna. Di sisi lain, persepsi kegunaan sistem DAS berpengaruh kuat terhadap niat perilaku pengguna itu sendiri. Kemudian jika dilihat, niat perilaku pengguna juga berpengaruh kuat pada keberlangsungan penggunaan sistem DAS oleh pengguna.
Nah, ini untuk ringkasan uji hipotesis dari analisa data dapat kita lihat merujuk pada tes statistik, pada pengolahan data statistik yang juga telah diperlihatkan pada slide sebelumnya, dengan rujukan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikan sebesar 5% atau alfa 0,05 dapat dihasilkan seperti terlihat pada gambar tersebut, sehingga dapat disimpulkan dari 4 hipotesis hanya hipotesis ketiga di mana hipotesisnya terdapat hubungan signifikan perceived as obvious terhadap behavioral intention yang tidak didukung atau ditolak. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan kembali oleh Pak Aulia. Silakan Pak Aulia. Baik, dari hasil kuesioner sudah dilakukan oleh teman-teman. Kemudian teman-teman melakukan wawancara dengan manajemen, dalam hal ini saya sendiri sebagai manajer UP2D Banten yang diwawancarai, di mana kita membuat implikasi manajerial UP2D Banten terhadap penerimaan DAS ini. Kita ada 3 temuan penting, di mana pertama, hasil kuesioner actual system of use 3 kepuasan pengguna sebesar 4,1667, dan kita lihat juga dari kinerja DAS 2023 di mana keberhasilan isolasi gangguan itu hanya sebesar 43% dan keberhasilan isolasi dan restorasi gangguan hanya 23%. Artinya ini masih sangat kecil. Respon manajemen adalah kita bisa melihat bahwa kinerja DAS belum optimal dan kepuasan pengguna walaupun tetap puas namun masih belum maksimal. Ini nilainya cukup kecil dibanding angka kuesioner lainnya. Dalam hal ini manajemen berharap kita bisa meningkatkan kepuasan pengguna langsung, dalam hal ini teman-teman operasi, dan dengan cara meningkatkan kemampuan untuk mengeksekusi DAS lebih baik. Oleh karena itu, UP2D Banten patut melakukan benchmarking atau belajar kepada unit lain yang lebih berhasil dalam hal implementasi dan DAS ini, di mana di Indonesia sendiri ada 17 unit UP2D yang sudah melaksanakan DAS ini dengan variasi yang berbeda dalam keberhasilannya. Kemudian kita akan belajar kepada unit yang sudah berhasil. Kemudian PIC-nya adalah asisten manajer fasilitas operasi atau yang menghandle masalah SCADA. Kemudian temuan penting kedua adalah hasil pengukuran terhadap kemudahan penggunaan DAS atau perceived ease of use 1 dengan hasil 4,0833, di mana ini menunjukkan hasil respon paling rendah dari hasil kuesioner keseluruhan. Ini artinya implementasi DAS masih cukup sulit untuk dipelajari oleh pengguna atau pengguna langsung, yaitu bidang operasi sistem distribusi. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa kita harus melakukan refreshment training kepada dispatcher dan teman-teman operasi lainnya agar teman-teman memiliki wawasan yang lebih baik dalam menjalankan DAS ini dan tetap terjaga ilmunya. Kemudian PIC-nya adalah asisten manajer operasi dan asisten manajer fasilitas operasi. Kemudian temuan ketiga, yaitu seperti yang dijelaskan Mas Arifin, bahwa hasil hipotesis 3 itu tidak signifikan ya. Artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara perceived ease of use dan behavioral intention. Kemudian yang B ya, 3B itulah hasil kuesioner terbesar adalah perceived ease of use 3 atau fleksibilitas operasi yang hasilnya 4,5, itu salah satu yang tertinggi, dan harapan implementasi dari behavioral intention 3 dengan angka 4,4. Artinya adalah sulit atau mudahnya pengoperasian ini tetap tidak mempengaruhi pengguna dalam hal menunjukkan respon yang positif dalam hal penerimaan teknologi distribution automation system. Sehingga PEU dan BI tidak berpengaruh, artinya mau sulit mau mudah, user sangat suka dengan aplikasi DAS. Namun memang masih belum puas dengan kinerjanya. Tapi mereka sangat puas pula dengan fleksibilitas operasi, artinya DAS ini adalah pilihan pertama apabila menjalankan sistem operasinya. Apabila DAS gagal, maka baru digantikan oleh SCADA, dan apabila SCADA gagal, baru dioperasikan oleh teman-teman Yantek di lapangan. Jadi ada 3 fleksibilitas pilihan operasi.
Dan kemudian yang ketiga adalah BI3, harapan implementasinya tinggi ya terhadap DAS ini. Jadi menurut catatan kami, implementasi DAS ini baru sebesar 238 penyulang dari total 1.243 penyulang atau hanya sebesar 19,15%. Oleh karena itu, pengguna ini sebenarnya berharap tinggi agar implementasi DAS ini lebih besar lagi atau lebih banyak diterapkan di penyulang-penyulang lainnya. Untuk PIC-nya adalah asesmen operasi dalam hal implementasi dan asesmen fasilitas operasi dalam hal men-set up distribution automation system. Baik, kemudian hasil penelitian ini bisa kami berikan kesimpulan 3, yaitu yang pertama, value proposition yang ditawarkan dari implementasi DAS ini yaitu meningkatkan recovery time untuk meningkatkan kepuasan pelanggan internal yaitu UP3 maupun ULP dan pelanggan eksternal dalam hal ini pelanggan murni PLN. Kemudian nomor 2 adalah aspek penerimaan teknologi DAS di PLN UP2D Banten dalam mendukung transformasi PLN pada aspek inovatif dan customer focus menunjukkan respon yang positif, di mana rata-rata nilai responden kuesioner di angka 4,2 dari skala 5, yang artinya menunjukkan setuju, mendekati sangat setuju. Dan yang ketiga adalah kita masih perlu melakukan benchmarking dalam hal ini untuk meningkatkan kinerja DAS yang masih belum optimal. Dan kedua, kita perlu melakukan training penggunaan DAS agar user selalu terjaga pengetahuannya dalam menjalankan operasi DAS. Dan selanjutnya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa antusiasme pegawai sangat positif dalam implementasi DAS dan memiliki harapan yang besar agar implementasi DAS ini bisa diperbanyak di penyulang lainnya agar bisa semakin meningkatkan kinerja recovery time dan semakin memberikan kepuasan kepada pelanggan kami UP3 dan ULP maupun pelanggan secara tidak langsung kepada pelanggan PLN yang umum yang sebenarnya. Kemudian ada 2 saran dari kami kelompok 2 yaitu untuk lebih akuratnya hasil penelitian, kita harus memperbesar ruang lingkup penelitian. Karena seharusnya seperti Mas Wananda bilang, kita harus memiliki minimal 10 kali dari variabel, di mana variabel kita ada 4, jadi harus 40 minimal responden, di mana kita baru memiliki sebesar 24 responden. Nah, saya rasa bisa memperbesar ruang lingkup ini ke regional lainnya atau ke UP2D lainnya, sehingga angka responden bisa di atas 40, sehingga hasil akurasinya insya Allah akan lebih baik. Kemudian yang saran kedua adalah masukkan faktor-faktor lainnya yang sekiranya berpengaruh terhadap penggunaan DAS ataupun aplikasi lain yang diterapkan di lingkungan PT PLN Persero. Mungkin itu presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila kurang berkenan dari kata-kata kami, dan kami harap teman-teman mendapatkan pengetahuan yang terbaik. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.